Hai guys, balik lagi ke channel aku. Di video kali ini aku mau bahas gimana caranya aku bisa lolos ke interview TikTok, Happy Fresh, Blibli, dan yang lainnya. Jujur Li, sampai sekarang tuh aku masih gak nyangka sih guys. Aku masih amazed. Dan di sini aku nggak bahas e-commerce yang hijau, oranye, atau merah ya. Soalnya aku belum apply ke sana. Aku harap di sini aku bisa kasih kalian insight tentang cara bikin CV yang sampai lolos ke interview itu kayak gimana, apa aja yang ditanya di interview, dan berapa lama prosesnya dari submit CV sampai ke interview. Oke, let's go. Oke, part pertama aku mau bahas tentang cari info lowongan kerjanya di mana. Basically aku nyari di berbagai tempat. Ada LinkedIn, Tech in Asia. Kalau kalian nggak tahu Tech in Asia, kalian kira itu cuma news atau media aja, kalian salah. Di sana ada jobs juga, Glints juga ada, Caliber ada, Jobstreet juga, sampai ke website setiap startup yang aku tertarik tuh. Aku cariin bagian about us atau career. Habis itu aku cari field of interest aku tuh di mana. Karena aku ada background di associate product manager, jadi aku carinya associate product manager juga atau at least yang mirip-mirip di bagian situ. Kedua, tentang CV. Jadi aku mau bahas CV yang aku pakai untuk aku submit ke setiap company itu kayak gimana. Tapi disclaimer dulu, di sini aku bukan HR expert atau semacamnya, tapi aku cuman kasih tahu dari sudut pandang kandidat biasa aja gitu. Basically yang aku pakai itu CV ATS friendly. Kalau kalian nggak tahu ATS, itu bisa dicari di Google atau kalian klik link yang aku kasih di description box. Basically ada foto aku, terus ada summary tentang aku juga, kayak semacam profile gitu. Work achievement, responsibility, ini untuk di pekerjaan aku yang sebelumnya ya, karena aku udah ada pengalaman kerja di startup edtech sebelumnya. Skill, dan sebagainya, itu aku cantumin di CV. Oh ya, terus uniknya fotoku juga nggak pakai yang backgroundnya tuh merah biru gitu, atau yang kayak gitu nggak. Jadi aku pakai tank top warna hitam, udah gitu pakai blazer luaran biar kelihatan lebih nggak kaku dan juga profesional gitu. Tips dari aku adalah sebelum kalian submit CV, mending kalian cek 3-5 kali bener-bener dari atas sampai bawah, pastiin gak ada typo atau grammar error dan sebagainya gitu. Habis itu aku kirim format CV ku dalam bentuk PDF. Nama filenya itu adalah nama lengkap underscore posisi underscore CV. Jadi misalnya Brigita Associate Product Manager CV gitu. Kenapa aku kasih nama CV ku kayak gitu? Pertama, biar memudahkan recruiter. Kan dia ini pasti banyak kandidat dari mana-mana dong. Kita juga nggak tahu sistem dia tuh sebenarnya udah di format sedemikian rupa, jadi dia bisa memudahkan pekerjaannya atau sebenarnya belum gitu. Dan juga dia kan ada buka berbagai posisi. Nah, kalau misalkan aku cantumin Associate Product Manager tuh bisa bikin mereka lebih clear dan jelas kalau si orang ini mau apply ke posisi ini gitu. Ketiga, proses dipanggil. Jadi sebenarnya aku tuh ada semacam Google Sheets. Aku catetin tanggal berapa aku apply, tanggal berapa di interview pertama, terus interview kedua, dan seterusnya sampai ke final interview gitu. Dan setiap company itu nggak selalu interview pertama habis submit CV ya. Ada juga beberapa company yang kasih kita tes dulu, habis itu baru interview gitu. Beda-beda setiap prosesnya tergantung company-nya. Yang pertama, itu company yang aku mau bahas adalah TikTok Indonesia. Jadi aku submit CV di websitenya TikTok Indonesia itu tanggal 10 Februari 2022 sebagai salah satu function di tim e-commerce-nya. Karena kan sebenarnya TikTok ini lagi banyak nyari orang untuk bagian e-commerce ya. Kalau kalian nggak pernah punya TikTok atau nggak tahu apa itu e-commerce TikTok, cobain download. Dan basically aku sendiri sih percaya kalau social commerce, TikTok e-commerce ini disebutnya sebagai social commerce. Social commerce ini yang bakal jadi masa depan. Bisa disebut e-commerce 2.0 ya. Ibaratnya kayak Instagram Shop lah. Kalau kalian Instagram kan harusnya tahu ya. Nah, TikTok itu bikin semacam itu juga. Anyway, aku dikabarin untuk interview pertama itu tanggal 1 Maret 2022. Jadi sekitar 2-3 minggu dari sejak aku submit CV. Di situ aku di-approach sama HR-nya langsung dan diminta untuk pilih hari dan jamnya dari email dia. Sistemnya tuh mirip Calendly. Kalau kalian udah pernah kerja di dunia tech mungkin tahu Calendly. Dia punya sistemnya sendiri gitu loh di dalam company-nya. Aku pilih tanggal 7 Maret, tanggal 9 Maretnya aku langsung interview kedua.
Nah, kata interviewernya sih, kalau misalkan aku lolos dari interview ini, masih ada 2-3 tahap lagi. Dan menurutku itu tahapnya cukup banyak ya, karena biasanya proses rekrutmen tuh kayak rata-rata 3 kali interview tuh udah mentok gitu. Ini bisa sampai total berarti 5-6 kali interview ya, untuk bisa lolos. Jadi kalau misalkan aku terusin proses interviewnya sampai ke final interview, kira-kira 2 bulan dari sejak submit CV gitu. Jadi buat kalian yang tertarik masuk ke sini, mending kalian siapin dari beberapa bulan sebelumnya. Kedua, Blibli. Aku submit di tanggal 14 Februari 2022. Jadi ketika kalian lagi sama doi, aku tuh masih rajin-rajinnya submit CV. Habis itu aku dapat assessment pertama dari talent acquisition-nya di tanggal 7 Maret 2022, jadi sekitar 3 mingguan juga. Uniknya, di sistem mereka tuh kita nggak perlu nunggu habis interview ini akan ada proses apa lagi ya, atau kayak di PHP-in atau digantungin gitu. Soalnya, rekruternya itu langsung tektokan sama kita untuk ngejadwalin 3 jadwal sekaligus. Yang pertama itu tes untuk product manager, kedua HR interview, dan ketiga user interview. Habis itu langsung tahap offering katanya. Aku sendiri itu tes di tanggal 9 Maret, tanggal 10-nya langsung HR interview, tanggal 11-nya user interview. Jadi benar-benar proses itu cepat banget, kayak nggak sampai 5 hari bahkan. Tapi tesnya itu bukan take home test ya. Aku nggak tahu apakah aku boleh spill the tea atau enggak, tapi siapin aja diri kalian untuk yang mau jadi PM itu buat mikir cepet kalau misalkan dikasih masalah gitu. Aku apply ke posisi product analyst, karena dari yang aku cari tahu product analyst di sini itu role-nya mirip associate product manager di company lain gitu. Yang ketiga, Happy Fresh. Jadi sebenarnya ini tuh aku nggak apply ke Happy Fresh langsung, tapi rekruternya yang justru approach aku di LinkedIn. Awalnya aku bingung banget kayak kenapa aku bisa di-approach tiba-tiba gitu. Tapi waktu di interview pertama, dia tuh bilang kalau profil LinkedIn-ku itu muncul di urutan yang lumayan atas, jadi dia tertarik buat ngobrol sama aku. Pertama aku di-approach sama rekruternya di LinkedIn itu tanggal 24 Februari. Di situ juga aku langsung kasih CV aku, karena menurut aku sih better untuk kita kasih CV kita ke dia ya, meskipun dia sebenarnya udah ngelihat LinkedIn profile kita gitu. Besoknya 25 Februari aku langsung interview pertama, dan katanya itu aku bakal ditempatin di Associate Product Manager, bagian Product Management dan UX untuk ngatur bagian Happy Fresh Supermarket. Dan di tanggal 25 itu juga aku langsung dikasih take home test. Nah di sini tuh aku ngerjain take home assignment-nya super niat, effortful banget. Tanggal 2 Maret itu aku submit kan karena udah 5 hari. Tanggal 2 Maret itu juga aku dikabarin lolos. Tanggal 4 Maret aku interview sama senior PM-nya. Dan senior PM-nya tuh bule guys. Jadi ngomongnya tuh bahasa Inggris of course. Dan orangnya itu baik banget, sabar. Baiknya tuh mau bantuin aku untuk mikir ketika aku nggak ngerti cara mikirnya itu gimana. Dia kasih tahu tuh di situ dijabarin. Habis itu tanggal 8 Maret aku interview sama lead engineer dan juga UI UX lead. Jadi itu katanya yang bakal satu tim sama aku kalau aku keterima. Dan minggu depannya itu final interview sama head of product. Berarti total itu sekitar 2-3 mingguan sejak aku di-approach sampai bisa ke final interview. Nah untuk company selain TikTok, Blibli, dan Happy Fresh itu aku prefer untuk nggak sebut. Jadi aku ada dikasih test case sama salah satu company di Indo gitu. Udah sampai ke tahap interview yang pertama, tapi habis itu mereka bilang untuk nggak lanjut dulu. Aku nggak tahu pastinya kenapa, tapi aku ngerasa bersyukur aja sih untuk nggak diterima. Karena sebenarnya aku lebih tertarik ke HF. Ada juga salah satu recruiter yang approach aku di LinkedIn. Selain yang Happy Fresh ini ya, ada satu recruiter lagi. Dan dia nawarin untuk aku jadi product analyst juga di salah satu social commerce. Aku juga sempat diundang untuk interview sama salah satu startup properti di Indonesia. Nah, di sini aku bakal lanjut ke pembahasan interview. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan interview, aku mau coba kalian mikir deh. Kalau ada orang yang lulusannya itu sarjana sains, terus dia nggak punya gelar computer science atau IT, atau psikologi, atau bisnis gitu semacamnya, terus dia nggak dari UI, ITB, nggak dari top university di Indonesia, dan pengalaman kerjanya itu benar-benar terbatas, seberapa besar kemungkinannya dia diterima sebagai Associate Product Manager
di startup yang emang lumayan established gitu. Kalau aku mikir-mikir ya, itu kemungkinan tuh kecil banget guys. Makanya itu yang bikin aku bingung sampai sekarang, kayak kok bisa Happy Fresh itu approach aku, kok bisa company-company lain ngundang untuk interview. Karena mau dipikir segimanapun juga, hubungan backgroundku dan job description mereka dan responsibility itu kurang ketemu gitu, kurang klop. Karena aku mikir mungkin ada kandidat lain yang harusnya lebih klop untuk ngerjain hal itu, terutama untuk yang TikTok ya. Itu kan sebenarnya aku iseng-iseng untuk apply, terus bisa dipanggil interview gitu. Tapi kalau aku boleh bilang sih ya, sebenarnya tuh aku yakin banget semuanya tuh karena doa. Ketika lagi apply itu, aku rajin untuk berdoa. Novena 3 kali Salam Maria, orang Katolik biasanya harusnya tahu dengan doa itu. Dan aku rasa karena banyak doa itu sih yang bisa bikin aku sampai sejauh ini. Kalau kalian tadi sempat dengerin aku cerita tentang Happy Fresh, itu prosesnya kayak nggak ada halangan gitu, benar-benar lancar. Udah interview pertama, terus oke, langsung interview kedua, terus oke, langsung interview selanjutnya. Meskipun emang ada 4 tahap, tapi 4-4-nya tuh bisa dilewatin dengan lancar gitu kan. Kalau nggak karena doa, aku yakin banget sekarang aku udah end up di tempat yang mungkin kerjaannya tuh kurang cocok gitu. Keajaiban banget sih ya, bisa ngerasain semua itu sampai sejauh ini. Dan bisa dibilang aku tuh ngerasa beyond blessed. Pastinya rahasia lainnya adalah jangan lupa kerja keras juga. Karena kalau misalkan gak ada background itu susah juga ya waktu ngomong di interviewnya tuh kayak gimana. Ada support system juga yang selalu ngebantu aku dan dengerin aku gitu. Jadi aku bersyukur untuk punya semua itu sih. Oke, nextnya untuk interview, aku sebenarnya mau bahas pertanyaan-pertanyaan apa aja yang ditanya di setiap company gitu. Untuk di TikTok sendiri, aku sempat di interview 2 kali. Nah, tapi di interview pertama ini sebenarnya aku kira awalnya di interview sama si HR-nya yang approach aku pertama kali, tapi ternyata enggak. Dia langsung ke user interview. User interviewnya ini adalah senior yang bakal kerja sama aku kalau aku diterima di TikTok gitu. Terus mungkin aku spill juga beberapa pertanyaan yang ditanyain di TikTok. Kan tadi pertama introduction. Kedua, kenapa TikTok? Ketiga, apa yang kamu pikir tentang pro dan kontra dari TikTok e-commerce dibandingkan sama e-commerce yang lain? Keempat, overview pekerjaan dan teamwork kamu waktu di perusahaan yang lalu. Apa yang kamu tahu tentang role ini? Dan terakhir dikasih waktu buat nanya ke interviewernya. Tapi menurutku sih bakal beda-beda ya jatuhnya pertanyaannya untuk setiap orang. Karena kalian ngelamar kemana, nge-apply kemana itu kan mungkin beda sama yang aku apply. Jadi pertanyaannya juga bakal beda gitu. Tapi siapin aja successful project yang udah kamu lakuin di perusahaan yang dulu. Kalau untuk fresh grad, aku rasa beda juga sih pertanyaannya. Oke, untuk interview kedua, aku di interview sama Southeast Asia Product Lead. Jadi dia tuh langsung dari Singapura. Obviously, interviewnya juga bahasa Inggris. Dia pertama nanya juga tentang introduction kita, past successful project, past achievement. Dia bahas tentang salah satu kompetisi yang aku ikutin. Ya, basically tentang produk sih, karena aku apply-nya kan di bagian produk. Terus fitur apa yang mau kamu improve kalau kamu keterima di posisi ini. Dan juga di akhir ada dikasih kesempatan buat nanya ke interviewernya. Kedua, company Blibli. Interview pertama itu sebenarnya HR interview. Yang dia tanya itu introduction kayak biasa, terus kenapa Blibli, kenapa ke role ini, dari background kamu yang beda. Terus behavioral question, jadi kayak kalau kamu dihadapkan masalah ini, itu kamu bakal nanganinnya gimana, proyek-proyek yang kamu kerjain di company sebelumnya itu kayak gimana, cara nanganinnya gimana. Dikasih waktu juga buat nanya ke interviewernya di akhir interview. Interview kedua, aku di-interview sama 2 orang sekaligus, yaitu product lead dan juga VP produknya. Yang pertama itu ditanya intro, terus kedua kenapa Blibli, kenapa product manager, past successful project atau proyek yang udah pernah sukses di company sebelumnya, terus gimana caranya biar sukses, overview tentang tim product di company sebelumnya itu kayak gimana cara kamu manage backlog dan bikin roadmap untuk quarterly dan yearly. Sempat ada mini exercise, jadi lebih ke technical question yang mungkin aku nggak akan reveal pertanyaannya di sini. Dan terakhir juga ada pertanyaan untuk interviewernya. Nah, sebenarnya
sebelum aku interview 2 kali sama Blibli itu kan di pertama kali itu ada tes buat PM ya. Aku kira tuh tes PM ini bakal ditanya di ketika user interview buat ngegali lebih dalam jawaban yang aku pilih gitu. Tapi ternyata tidak sama sekali. Jadi mungkin tips aja buat kalian yang lagi ngerjain nantinya bakal ngerjain PM tes pertama itu ya. Itu nggak usah detail banget mikirnya, kayak takut ditanya ini, takut tanya itu, ternyata enggak kok. Untuk interview Happy Fresh sendiri itu kurang lebih mirip-mirip, cuman bedanya kalau proses di Happy Fresh itu kan habis interview pertama itu ada dikasih take home assignment kan. Nah, si take home assignment itu yang nanti bakal di-discuss sama senior PM. Oke, segitu aja video dari aku kali ini. Makasih semuanya yang udah nonton. Again, aku nggak mungkin bisa ngerasain semua ini tanpa doa. Jadi ya guys, selain hard work, jangan lupa juga kalian doa. Good luck buat kalian yang mungkin lagi apply kerja sekarang. Tetap semangat.